Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Infusion Learning. Masih bersama dengan Ben di sini dan kali ini kita akan membahas soal-soal P3K, khususnya kompetensi sosial kultural. Nah, kemarin baru saja ditetapkan bahwa formasi P3K untuk tahun ini baik instansi pusat maupun daerah itu sebanyak 530.028 formasi, teman-teman. Nah, ini didominasi oleh formasi P3K guru sebanyak 319.716 formasi. Nah, penetapan ini mengindikasikan bahwa pembukaan pendaftaran P3K di tahun 2022 ini tidak lama lagi akan dimulai, teman-teman. Jika mengacu kepada informasi sebelumnya, bisa jadi pembukaan pendaftaran itu dilaksanakan pada pekan ketiga dan keempat bulan September ini. Jadi, persiapkan diri dengan baik, tentunya dimulai dari sekarang dan dimulai dari menonton video ini. Well, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya, klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini bisa semakin berkembang dan berdampak kepada banyak orang. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke sesi pembahasan, silakan teman-teman mengerjakan secara mandiri soal-soal berikut ini. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita harus sama-sama punya pemahaman yang seragam terkait apa sih sebenarnya kompetensi sosial kultural itu. Nah, berdasarkan Permenpan RB tahun 2022 nomor 20, di sana dikatakan bahwa kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Nah, indikator dari kompetensi sosial kultural sebenarnya ada banyak, teman-teman. Nah, beberapa diantaranya adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Yang kedua adalah kemampuan berinteraksi sosial. Yang ketiga, kepekaan terhadap konflik. Dan yang keempat adalah empati. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal pertama, katanya suatu hari Anda sedang makan di salah satu restoran ternama bersama keluarga. Oke, jadi bersama keluarga. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengaku kelaparan, lalu meminta sejumlah uang atau sisa makanan. Oke, di sini ada kata atau, teman-teman. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah opsi A, memberinya uang lalu menyuruhnya pergi. Opsi B, memberikannya sisa makanan dan uang. Opsi C, membelikannya makanan. Opsi D, menanyakan di mana orang tuanya. Dan opsi E, menanyakan apakah dia bersekolah. Oke, sekarang kita tinjau satu persatu. Untuk opsi A, oke, di sini sebenarnya sudah tepat, teman-teman ya, memberi uang. Kenapa? Karena yang diminta sebenarnya adalah uang atau sisa makanan. Tetapi menyuruhnya pergi ini bukan suatu sikap ASN yang berakhlak. Jadi core values ASN itu adalah berakhlak, teman-teman. P3K adalah salah satu dari ASN. Oleh karena itu, untuk opsi A ini rasanya kurang tepat. Nah, sekarang kita tinjau opsi B. Memberikannya sisa makanan dan uang. Oke, di soal ada kata atau sebenarnya salah satu saja sudah benar, apalagi keduanya. Jadi ketika teman-teman memberikan sisa makanan dan uang, ini tentu jauh lebih bagus. Oke,
kemungkinan jawabannya adalah bravo. Oke, kita keep dulu teman-teman. Kita tinjau opsi C. Nah, opsi C membelikannya makanan. Oke, yang dibutuhkan anak ini memang sisa makanan atau sejumlah uang. Jadi dia sebenarnya tidak butuh makanan yang baru, dia hanya butuh sisa makanan. Itu. Jadi ketika kita memberikan sebuah pelayanan, kita harus memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan apa yang dibutuhkan, teman-teman. Oke, berarti opsi C ini memang baik tetapi masih kurang dari opsi B. Oke, berarti opsi C bisa kita coret ya. Opsi A juga bisa kita coret. Opsi D menanyakan di mana orang tuanya, ini tidak relevan dengan apa yang diminta oleh anak ini. Jadi dalam pelayanan teman-teman ingat ada 3 poin penting. Yang pertama adalah pemberi layanan, yang kedua adalah penerima layanan, yang ketiga adalah kualitas layanan. Nah, yang dibutuhkan adalah sejumlah uang atau sisa makanan. Relevansi dengan menanyakan di mana orang tuanya ini tidak relevan. Berarti untuk opsi D bisa kita coret. Terakhir opsi E menanyakan apakah dia bersekolah atau tidak. Nah, ini kan juga sama dengan opsi E. Opsi D maksud saya. Jadi ini bisa kita coret. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah bravo. Nah, bentuk soal nomor 1 ini teman-teman adalah bentuk soal empati. Jadi bagaimana teman-teman menunjukkan rasa empati kepada seorang anak gelandangan ini. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 2, suatu hari Anda berlibur, oke, ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama. Oke, di sini ada latar belakang agama dan tentunya budaya. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan dan dia memesan makanan kesukaannya, tetapi terlarang bagi Anda. Oke. Jadi makanan ini dilarang bagi agama yang teman-teman anut. Sikap teman-teman itu seperti apa? Oke, kita langsung tinjau saja opsi A. Ikut memakan sebagai wujud toleransi beragama. Nah, ini sepertinya kurang tepat teman-teman ya. Oke, jadi opsi A ini bisa kita abaikan. Opsi B, tidak memakannya. Oke, ini sudah tepat. Kenapa? Karena makanan ini terlarang ya bagi agama dan budaya teman-teman. Kemudian mengajaknya berbincang tentang keistimewaan makanan itu. Jadi tidak makan tetapi fokus ke apa sih sebenarnya istimewa dari makanan tersebut. Nah, ini kalau misal seperti itu kayaknya agak kurang ya. Kita coba tinjau dulu opsi berikutnya teman-teman. Opsi C, tidak memakannya. Oke, jadi ini sama-sama tidak memakannya. Kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Nah, ini kan jauh lebih baik dari opsi B teman-teman. Jadi kalau begitu opsi B ini bisa kita abaikan. Nah, opsi D, tidak ikut memakannya. Oke, ini sama saja dengan opsi B dan C, serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. Nah, nanti jadi awkward moment kalau begini teman-teman. Jadi sebaiknya tidak ikut makan, tetapi teman-teman ini menanyakan hal tentang adat dan kebudayaan di kampungnya supaya teman-teman lebih memahami kebiasaan-kebiasaan yang ada, karena teman-teman ini ikut berlibur ke kampung teman Anda tersebut gitu. Jadi untuk nomor 2 ini sepertinya jawaban yang tepat adalah Charlie. Kenapa? Karena opsi E itu seperti dengan opsi A, ikut mencicipinya sebagai wujud penghargaan dan pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi bagi kami jawaban yang memiliki nilai tinggi untuk soal nomor 2 itu adalah Charlie teman-teman. Nah, bentuk soal nomor 2 ini adalah bentuk soal kepekaan terhadap perbedaan budaya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa melihat, bisa jeli ya bentuk soal ini indikatornya apa. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 3, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Oke. Jadi mayoritas berlawanan jenis kelamin. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan itu susah fokus dalam bekerja. Oke, susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Berarti dalam diri teman-teman ini ada sesuatu yang menarik gitu ya. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, ini mengatasi permasalahan teman-teman. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, berarti ini adalah bentuk soal kepekaan terhadap konflik gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita pandang opsi A.
tetap bekerja seperti biasa karena kesalahan bukan berada di pihak Anda. Oke, berarti ini tidak peduli dengan konflik yang ada, tidak peduli dengan situasi yang ada, dan tentunya ini bukan jawaban yang tepat, teman-teman. Opsi B, menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan. Berarti teman-teman menganggap bahwa selama ini atasan kurang mampu mendisiplinkan para karyawan. Ini tentunya juga bukan jawaban yang terbaik. Nah, opsi C, meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. Nah, Anda ini teman-teman baru saja mendapat pekerjaan, lalu teman-teman mau meminta untuk dipindahkan ke divisi lain. Nah, ini tentunya bukan jawaban yang tepat. Opsi D, mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Nah, konflik ini terjadi bisa jadi karena ada sesuatu yang menarik pada diri teman-teman, di mana rekan kerja teman-teman ini memiliki maksud saya itu memiliki jenis kelamin yang berbeda. Itu ya, mayoritas berlawanan jenis kelamin. Ya, berarti mungkin penampilan teman-teman ini menarik perhatian lawan jenis gitu. Jadi mengubah tampilan bahkan perilaku itu menurut kami adalah jawaban yang terbaik. Oke, ini bisa kita keep dulu. Kita lihat opsi E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Ya, kalau ini sih wewenang dari atasan ya teman-teman. Untuk lebih fokus bekerja ini wewenang dari atasan untuk memberikan penilaian, memberikan teguran dan sebagainya. Oke, jadi hanya sekedar menyarankan itu tidak menyelesaikan konflik atau masalah yang ada. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah delta. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Jadi misal Anda adalah ketua RT ya. Jadi teman-teman ini sekarang berlaku sebagai ketua RT. Kemudian ada tetangga di kompleks. Teman-teman baru setahun menikah dengan wanita berkebangsaan asing dan memiliki kebiasaan berjemur di depan rumah. Oke, jadi istrinya ini sering berjemur di depan rumah. Banyak warga yang merasa terganggu dengan sikap warga negara asing tersebut. Akhirnya Anda menyampaikan ke suaminya kalau warga tidak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah. Oke, sekarang warga negara asing tersebut sudah tidak pernah, jadi masalah sebenarnya sudah selesai ya, di depan rumah. Tetapi warga tetap merasa tidak nyaman. Sebagai ketua RT, maka yang dapat Anda lakukan adalah, jadi kalau kita perhatikan soalnya, ya, ini sebenarnya adalah bentuk komunikasi teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kita perhatikan opsi A, menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini dan tidak semuanya harus ikut adat istiadat kita. Menjelaskan ke warga, ini adalah bentuk interaksi sosial. Ini bisa teman-teman kita keep dulu. Opsi B, menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan warga melalui pengajian atau kegiatan masyarakat lainnya. Jadi menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara warga negara asing ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Maka opsi B ini kurang tepat menurut kami. Opsi C, bersikap proporsional dan netral. Teman-teman ini adalah ketua RT. Teman-teman adalah pemimpin. Maka bersikap proporsional dan netral itu adalah sesuatu yang baik. Apalagi ASN itu memiliki 3 fungsi teman-teman. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi teman-teman harus bersikap netral. Nah, kemudian teman-teman menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. Nah ini juga bagus dan kami rasa ini jauh lebih bagus dari opsi A teman-teman. Kalau begitu opsi A bisa kita abaikan. Opsi D, menasihati lagi suami WNA tersebut kalau warga tidak nyaman dengan keberadaan istrinya. Ya, ini bukan solusi yang baik teman-teman. Artinya teman-teman tidak berhasil berkomunikasi pada percobaan pertama atau pada penyelesaian masalah sebelumnya. Jadi ini tidak tepat. Membiarkannya saja, ini lebih tidak tepat lagi. Berarti untuk jawaban soal nomor 4 yang paling tepat menurut kami adalah Charlie. Sekarang kita masuk ke soal terakhir. Ketika sedang santai di rumah, Anda melihat seorang ibu yang sepeda motornya mogok, sedangkan bengkel terdekat jaraknya 100 meter. Ini sebenarnya tidak terlalu jauh teman-teman. 100 meter itu dari rumah Anda. Maka yang Anda lakukan adalah, jadi ada ibu-ibu yang motornya mogok. Nah ini berarti yang ingin dilihat adalah empati dari teman-teman.
Ya, indikatornya adalah empati. Opsi A, memperhatikan apa yang akan dilakukan ibu tersebut. Wah, ini hanya memperhatikan. Tentu ini bisa kita coret. B, menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. Oke, ini baik teman-teman, bisa kita keep. C, menghampiri ibu tersebut dan menanyakan apa yang terjadi. Ya, ini menghampiri itu baik, tapi kalau hanya sekedar menanyakan apa yang terjadi, ini tidak menyelesaikan masalah. Ini bisa kita coret. Opsi D, membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Nah, ini jauh lebih baik teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya menunjukkan, teman-teman bahkan membantu ibu-ibu tersebut membawa sepeda motornya ke bengkel. Ini kan jauh lebih bagus, apalagi jaraknya tidak jauh teman-teman, hanya 100 meter dari rumah teman-teman. Berarti opsi D ini jauh lebih baik dari opsi B, maka opsi B bisa kita coret. Opsi E, memanggil petugas bengkel. Nah, ini juga tidak baik menurut kami. Kenapa? Karena membuang-buang waktu teman-teman. Jadi teman-teman menghubungi petugas bengkelnya, kemudian petugas bengkelnya datang, itu kan butuh waktu, apalagi kalau di sana ada pekerjaan lain, dan ini tidak menyelesaikan masalah dengan cepat. Maka opsi yang paling benar menurut kami untuk soal nomor 5 adalah delta. Oke, itulah tadi pembahasan 5 soal kompetensi sosial kultural. Apabila teman-teman punya pertanyaan atau pendapat yang berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, semoga video-video pembahasan dari kami dapat membantu dan memperbesar peluang teman-teman atau Bapak Ibu untuk lulus pada seleksi P3K tahun ini. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.